Dan berikutnya pemirsa untuk mengenang sosok legenda yang Titi Puspa, kita akan berbincang dengan musisi dan komposer Chandra Darusman. Selamat sore, Mas Chandra. Selamat sore, suara saya kedengaran? Aman Mas Chandra. Mas Chandra, Indonesia ini kehilangan seniman legendaris. Apa kenangan yang paling mendalam terhadap sosok Titi Puspa, Mas Chandra? Iya, saya rasa sih kita semua sepakat ya, Tante Titi itu memang selalu memberi semangat kepada lingkungannya ya, dimanapun berada. Ya, selain pencipta lagu yang hebat, juga penyanyi yang hebat, juga sutradara dari operet TVRI pada zamannya waktu itu ya juga. Jadi seniman komplit lah ya, seniman komplit, serba bisa gitu. Itu kita selalu kenang. Ya, jadi memang sosok almarhumah Titi Puspa ini sebagai seniman yang serba bisa, paket lengkap begitu. Lantas Mas Chandra sendiri kolaborasi atau kerjasama apa saja nih yang pernah dilakukan dengan almarhumah dan bagaimana kemudian sosok almarhumah dalam bekerja? Iya, jadi memang waktu itu masih ada Musbo Alim ya, suami dari Tante Titi. Kita sebagai katakanlah generasi yang lebih muda ya, generasi muda itu seringkali diajak berkolaborasi dalam acara-acara di TVRI. Ya, saya masih ingat salah satu acara TVRI yang digagas oleh Musbo Alim dan Tante Titi itu namanya Terminal Musikal ya, dan saya bersama grup saya Casero sering diajak dan diberi kesempatan untuk tampil. Tapi bukan hanya di bidang musik saya berkolaborasi atau saya bekerjasama. Waktu tahun 1991 kami bersama pendiri-pendiri lainnya mendirikan namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia. Itu lembaga yang mengurusi royalti lagu-lagu di Indonesia. Jadi kalau lagu-lagu diputar di mana-mana itu mendapatkan royalti. Jadi Tante Titi itu salah satu pendirinya ya, ada 12 dan konsekuen sekali membela nasib para pencipta lagu sejak tahun 91. Oke. Jadi sebetulnya cukup banyak kolaborasi yang dilakukan antara Mas Chandra dan juga Titi itu sendiri. Yeah. Oke. Dan sebagai seniman, Mas Chandra melihat kontribusi kesenian dan kemudian apa saja sih yang ditorehkan oleh Bunda Titi semasa hidupnya atau Eyang Titi yang lebih akrab disapa? Wah, kalau Tante Titi itu hitsmaker ya, istilah kita ya. Hitsmaker dengan lagu-lagunya yang mengangkat grup Rollies ya, penyanyi-penyanyi Eusdalia ya. Jadi kalau sekarang kan banyak hitsmaker ya. Itu pada zamannya waktu Tante Titi itu kalau bikin lagu untuk orang tuh pasti meledak aja ya, dan mengangkat si artis itu sendiri menjadi top gitu. Jadi luar biasa. Iya, jadi memang betul-betul seniman legendaris begitu ya Mas Chandra. Bahkan di usianya yang sudah senja ini tetap berkarya, tetap aktif dan juga produktif begitu sampai akhir hayatnya. Lantas apa kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Eyang Titi Puspa? Iya, saya sepakat dengan teman-teman juga ya, tadi juga ada Mbak Ira, bahwa Tante Titi itu selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat kepada siapapun ya. Dan selalu optimis dan terus berusaha untuk kreatif ya, nggak ada sedihnya gitu nanti kalau kita ketemu gitu ya, dan sangat peduli terhadap nasib sesama artis dan sampai akhir hayatnya terus berkarya kan, masih menyanyi dan sebagainya. Jadi memang seniman yang konsekuen ya, profesional, dan itu rasa kebersamaan. Baik, terima kasih musisi dan komposer Chandra Darusman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat.